Oke, selamat sore. Kali ini Caminante sedikit berbeda, karena kali ini aku mencoba style baru, yaitu Caminante Biking Edition. Aku mencoba naik sepedaan sambil ngevlog kayak gini. Karena kenapa? Karena beberapa hari yang lalu aku tuh sempat workout squat. Dan kalau squat kan nggak langsung berasa ya. Waduh, slow banget ya. Nggak langsung berasa nyerinya. Nah, hari ini baru kerasa. Jadi kayak mau jalan tuh rasanya sakit banget. Apalagi kemarin aku baru naik tangga di Girigondo yang anak tangganya itu banyak banget gitu loh. Dan ya, kali ini aku mencoba hal baru, sepedaan, meskipun ini kayaknya sulit banget ya. Makanya aku mencoba rute yang sepi seperti ini. Ya kan? Dan aku nggak tahu durasinya bakal panjang atau enggak, karena ini sedikit merusak esensi Caminante ya. Wow. Lihat. Nah, the problem is, aku baru sadar bahwa ternyata rem sepedaku itu blong, sehingga aku nggak mau ini terlalu bablas, dan ya nanti mungkin nabrak anak kecil itu takutnya. Jadi aku pelan-pelan, ya pada akhirnya ujung-ujungnya kita jalan kaki juga. But anyway, gimana kabarmu? Mungkin kita lakukan ritual Caminante terlebih dahulu ya. Ini adalah hari ke-99. Wow, 99 hari aku udah konsisten untuk nge-vlog. Dan sekarang pukul, wait a minute, 16.03 Sabtu 18 April 2026. Selamat sore. Mungkin kamu sekarang sedang layah-layah di weekend. Ya, enjoy weekend. Ayo temani aku, bukan jalan sore kalau ini, temani goes sore di tempat ini yang biasanya aku gunakan untuk goes, untuk aku jalan kaki. Dan aku pengen cerita tentang hari kemarin ini ya. Hari kemarin aku bertemu dengan Pak Bayu kan. Kalau kamu nonton Caminante di episode kemarin, aku sama Pak Bayu, ini kayaknya udah berani deh. Ya. Yes. Kan kemarin aku, wow. Halo guys. Ya, kan kemarin aku sama Pak Bayu ya di Girigondo. Sebuah pertemuan yang tidak direncanakan. Seorang bisa dibilang apa ya, penjaga di makam itu. Banyak sekali insight-insight tentang hal-hal spiritual yang aku tertarik untuk mempelajari. Ya, just for knowledge saja gitu ya. Aslinya hari ini aku pengen menyambung Caminante kemarin. Tapi kok kayaknya melihat kondisi kakiku yang nyeri banget sekarang. Kalau buat jalan tuh nyeri itu loh. Apalagi aku bayangin harus naik tangga di Girigondo juga. Maybe lain kesempatan, mungkin di hari Senin atau hari Selasa, aku akan coba bertemu dengan beliau lagi. Tanjakan. Apakah aku akan kuat? Ternyata aku nggak kuat. Oke. Caminante, your Caminante ternyata selemah itu. Ya, dan ujungnya kita jalan juga kan. But it's okay. Ada hal yang menarik ya. Kemarin aku cerita sama Pak Bayu tentang kejadian yang pada paginya aku tuh janjian sama kawanku untuk melakukan sesi Caminante bareng, jalan pagi bareng, tapi di cancel sepihak. Nah, aku melihat kemarin sore itu menjadi sebuah hikmah bagi diriku. Mungkin kalau aku tidak cancel, aku tidak bertemu Pak Bayu itu. Jadi kayak sepintas gini, jujur aku memang agak kesel sama temenku ya. Apalagi aku menganggap temenku itu selama ini ya aku deket lah. Tapi kadang kalau ada sebuah
sebuah janji yang udah mateng-mateng, ya manusiawi lah, kesel gitu manusiawi gitu ya. Tapi apa yang aku lakukan setelah bertemu dengan Pak Bayu, aku ngerasa kayak aku harus berterima kasih pada orang tersebut. Aku harus berterima kasih pada temanku yang udah batalin. Kalau tidak ada tindakan dari temanku yang membatalkan itu, mungkin aku nggak bertemu Pak Bayu. Itu semacam apa ya, aku berpikir itu adalah kayak jalan Tuhan, semacam blessing in disguise, yang ternyata emang jalannya harus kayak gitu. Hai. Dan itu sesuai dengan apa yang kita diskusikan kemarin, aku dan Pak Bayu diskusikan. Kadang kita kalau mengalami kejadian pahit, kita hanya berfokus pada pahitnya, tapi akan selalu ada hal baik yang terjadi setelah kepahitan. Itu ada sebuah keseimbangan alam. Kayak beliau mengutip kata-kata R.A. Kartini, habis gelap terbitlah terang. Dan akan selalu seperti itu. Gak mungkin orang itu selalu terpuruk terus. Gak mungkin orang itu akan selalu menderita terus. Akan ada sebuah kebahagiaan di balik kesedihan. Asal kita mau melihat hal tersebut sebagai sebuah apa ya, kelengkapan hidup itu loh, bukan sebuah satu event tok. Jadi yang bisa aku ambil pelajarannya kemarin ya kayak oke, itu sebuah hal kecil yang sederhana tapi bisa menjadi contoh real. Nah, aku berterima kasih pada temanku yang awalnya aku udah kesel banget, bener-bener kesel, tapi ya akhirnya kita kayak aku bilang minta maaf pada dirinya. Keselnya gini, dia itu membatalkan sepihak tapi tidak ada ucapan minta maaf. Nah, itu yang kemarin membuat triggerku itu jadi kayak marah banget gitu loh, membuat aku marah banget, padahal aku tahu dia teman dekatku. Tapi setelah aku mendapatkan kejadian kemarin bertemu Pak Bayu, ternyata ya udah, aku mendapatkan sebuah hal yang menyenangkan. Aku akhirnya menghubungi temanku, aku ucapin terima kasih dan meminta maaf duluan, karena aku meminta maafnya bukan karena apa ya, bukan karena pembatalan itu, tapi aku meminta maaf karena aku udah berespon kesel pada dirinya. Sedangkan kekesalanku itu ternyata hanya sebuah reaksi dari sebuah peristiwa. Aku tidak melihat balik lagi kita ya. Aku tidak melihat suatu hal positif setelahnya itu loh. Nah, ini kan menarik ya. Dan dia kemarin juga menambahkan bahwa kalau kita percaya bahwa Tuhan itu, ya kita berbicara soal universal ya, Tuhan itu ujungnya adalah ajaran Tuhan itu sebuah cinta kasih. Jadi kalau kita mendapatkan sebuah peristiwa tidak menyenangkan, Tuhan itu tidak memberikan kita sebuah hal negatif, sebuah hal yang tidak mengenakan. Itu adalah bentuk cinta kasih Tuhan. Karena setelah itu kita akan mendapatkan sebuah hal baik. Oke? Wow, kencang juga nih. Akan mendapatkan sebuah hal baik. Kalau kita percaya bahwa ujung-ujungnya apa sih hal baik yang akan aku terima? Katakanlah kamu baru saja mendapatkan sebuah hal buruk lah ya, momen buruk gitu ya. Tapi kamu sadar bahwa hal baik apa yang akan aku terima dari Tuhan?
setelah aku mendapatkan momen gak enak ini, atau peristiwa yang enak ini, atau nasib gak enak ini. Nah, dan itu kamu akan lebih apa ya ibaratnya, lebih damai dalam menjalani kehidupan, karena kamu ada sebuah harapan bahwa oh ini pasti akan berakhir dan selalu ada pasangannya. Oke? Wow. Berapa menit nih? 10 menit. Bentar, ada kereta. Kita lihat dulu. Ada kereta yang keren banget ini. Kayaknya aku harus madep sini deh. Kereta api Taksaka. Wow. Caminante hari 99 terasa sangat melelahkan dibandingkan jalan kaki. Aku ngerasa kok ya naik sepeda itu cepat, tapi apa ya, capek banget ini megangin kayak gini. Asli capek banget. Ya kalau mungkin kalau misalnya pakai apa istilahnya, pakai gimbal, bukan apa sih, apa namanya ya, pakai stand yang ditaruh di dadaku, itu mungkin aku lebih enak gitu loh. Tapi kan aku menggunakan tripod ini yang biasa aku gunakan untuk ngevlog sambil jalan kaki, jadi agak sulit itu loh. Ya kita bolak-balik di sini ya, karena aku nggak tahu mau kemana lagi, sedangkan sepedaku nggak ada remnya, aku takut kenapa-napa. Oh, ada mobil. Aduh, capek banget. Ini mungkin jadi Caminante paling pendek ya. Caminante paling pendek, Caminante Biking Edition. Mungkin aku akan ngobrol dengan Pak Bayu lagi di hari keberapa ya. I don't know, mungkin di atas 100-an. Sampai jumpa di Caminante hari ke-100. Besok hari yang menyenangkan. Oke, thank you. Wow.